Yeremia 14 ayat 14. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya sendiri. Dalam Markus 13 ayat 22 juga mengatakan hal yang sama. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Orang-orang percaya harus menyadari bahwa dalam gereja-gereja masa kini mungkin sekali ada pekerja firman Tuhan yang sikap dan hidupnya sama dengan guru-guru bejat yang mengajarkan Taurat Tuhan pada zaman Yesus. Yesus mengingatkan bahwa tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Kristus adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Demikian pula tidak semua penulis Kristen, utusan gerejani, gembala sidang, penginjil, pengajar, penatua, dan pekerja gereja benar-benar menjadi hamba Tuhan. Secara lahiriah para rohaniawan ini tampak benar di mata orang. Mereka datang dengan menyamar seperti domba. Mungkin saja mereka melandaskan berita mereka atas firman Tuhan dan menyatakan standar tinggi yang benar. Mereka mungkin kelihatan sangat memperhatikan pekerjaan dan kerajaan Tuhan dan memperlihatkan perhatian besar terhadap keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang sambil mengaku bahwa mereka mengasihi orang banyak. Mereka mungkin tampak sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh, pemimpin rohani yang patut dihargai dan diurapi oleh Roh Kudus. Mereka bahkan kelihatan sangat berhasil dan banyak orang mengikuti mereka. Orang-orang ini sangat mirip dengan nabi palsu dalam perjanjian lama dan orang Farisi dalam perjanjian baru, yang dalam kehidupan mereka yang sesungguhnya yaitu yang tidak tampak kepada umum. Mereka dipenuhi rampasan dan kerakusan, penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran, penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kehidupan mereka di balik pintu yang terkunci menyangkut hal-hal seperti hawa nafsu, kebejatan, perzinahan, kerakusan, dan kegemaran yang memusat pada diri sendiri. Beberapa guru atau pengkhotbah palsu mengawali pelayanan mereka dengan kesungguhan hati, kebenaran, kemurnian, dan iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Kemudian karena kesombongan dan keinginan mereka yang tak bermoral, kasih dan pengabdian mereka kepada Kristus semakin memudar. Sebagai akibatnya, hubungan mereka terputus dengan kerajaan Tuhan, sehingga mereka menjadi sarana iblis sementara masih menyamar sebagai pelayan kebenaran. Cara menguji. Yesus sering mengingatkan muridnya agar waspada terhadap pemimpin-pemimpin yang akan menyesatkan. Langkah-langkah berikut ini dapat dipergunakan untuk menguji guru palsu atau nabi palsu. Pertama, perhatikan watak mereka. Adakah mereka itu berdoa dengan tekun serta mengabdi kepada Tuhan dengan tulus dan sungguh-sungguh? Apakah mereka sudah menyatakan buah-buah roh dalam hidupnya? Mengasihi orang berdosa, membenci kefasikan dan mengasihi kebenaran, serta gigih menantang dosa? Yang kedua, perhatikan motivasi mereka. Pemimpin Kristen yang sejati akan berusaha melakukan 4 hal ini. Menghormati Kristus, memimpin gereja kepada pengudusan, menyelamatkan orang yang hilang, memberitakan serta mempertahankan Injil Kristus dan ajaran para rasul. Yang ketiga, ujilah buah dalam kehidupan dan berita. Buah atau hasil pelayanan pekerja palsu ini seringkali terdiri atas orang bertobat yang tidak sepenuhnya menyerah kepada segenap firman Tuhan. Yang keempat, perhatikan tingkat ketergantungan pada Alkitab. Ujian ini sangat menentukan apakah mereka percaya dan mengajar bahwa penulisan asli dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sepenuhnya diilhami oleh Tuhan, sehingga kita harus tunduk kepada seluruh ajarannya. Jika tidak, dapat dipastikan bahwa baik mereka maupun berita yang mereka sampaikan tidak berasal dari Tuhan. Yang kelima, akhirnya ujilah kejujuran mereka berkenaan dengan uang Tuhan.
Apakah mereka menolak untuk mengambil banyak uang untuk diri mereka, mengatur semua keuangan dengan jujur dan penuh tanggung jawab, dan berusaha memajukan pekerjaan Tuhan dengan cara-cara yang sesuai dengan standar Alkitab untuk para pemimpin? Haruslah disadari bahwa kendati pun segala usaha orang percaya yang setia dalam menilai kehidupan dan berita seseorang, akan ada guru-guru palsu di dalam gereja yang dengan bantuan iblis tetap tidak diketahui hingga tiba saatnya Tuhan memutuskan untuk menyingkapkan keadaan mereka yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Semoga Tuhan Yesus memberkati.